Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kitabnya Muqasyafatul Qulub, Imam Al-Ghazali pernah mengisahkan yang bahwa pada suatu ketika ada seorang pria Basrah yang jahat di masa hidupnya. Dan ketika meninggal, tidak ada satupun orang yang mau mensalati dan mengantarkan jenazahnya ke tempat pemakaman. Bahkan sang istri pun sampai membayar 2 orang untuk memikul jenazah suaminya untuk dibawa ke musalla agar disalati. Namun, tidak ada seorang pun yang mau mensalati jenazah suaminya tersebut. Sehingga sang istri pun membawa jenazah suaminya tersebut ke lahan yang luas untuk dimakamkan. Namun tak jauh dari lahan luas yang menjadi tempat untuk memakamkan suaminya tersebut, hiduplah seorang ahli ibadah yang rumahnya berada di atas gunung. Sang istri seakan-akan melihat sang ahli ibadah tersebut turun gunung untuk mensalati jenazah suaminya tersebut, yang dicap sebagai orang jahat yang tidak ada yang mau mensalatinya, serta mengantar jenazahnya ke tempat pemakaman. Sang ahli ibadah yang akhirnya turun gunung itu dan berniat mensalati jenazah orang jahat tersebut didengar oleh para penduduk yang sebelumnya tidak mau mensalati jenazah tersebut. Sehingga kabar tentang turunnya sang ahli ibadah yang berniat untuk mensalati jenazah orang tersebut didengar oleh para penduduk. Kemudian banyaknya para penduduk yang mendengar kabar tersebut ikut untuk mensalati jenazah pria jahat itu. Para penduduk yang selesai mensalati jenazah tersebut merasa heran dan mempertanyakan apa yang menjadi sebab sang ahli ibadah mau turun gunung untuk mensalati jenazah itu. Sang ahli ibadah menjawab pertanyaan para penduduk tersebut bahwasanya, "Aku mendengar dalam mimpiku, turunlah ke si fulan, karena tidak seorang pun yang mau mensalatinya. Maka salatkanlah ia, sebab ia telah diampuni oleh Allah." Jawaban yang keluar dari mulut ahli ibadah semakin membuat para penduduk penasaran. Amalan apakah yang telah dilakukan oleh almarhum yang merupakan seorang yang jahat dalam hidupnya, sehingga semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Kemudian sang ahli ibadah tersebut memanggil istri almarhum dan menanyakan perilaku suaminya semasa hidupnya. Sang istri yang ditanya oleh sang ahli ibadah menjawab, "Sebagaimana orang-orang ketahui bahwa almarhum suami saya sehari-harinya hanya berbuat dosa dan selalu mabuk-mabukan." Mendengar jawaban tersebut, sang ahli ibadah meyakinkan istri almarhum untuk mengingat lebih dalam lagi tentang perbuatan almarhum. Cobalah Anda teliti kembali, apakah ada amalan kebaikan yang pernah dilakukannya semasa hidup? Istri almarhum kemudian ingat dan menjawab, "Oh iya, saya ingat. Ada 3 amalan kebaikan yang selalu dilakukan oleh almarhum suami saya di masa hidupnya. Pertama, ketika dia sadar dari mabuknya di waktu subuh, dia segera mengganti pakaiannya kemudian berwudu dan ikut salat berjamaah subuh. Yang kedua, di rumah kami tidak pernah sepi dari 1 ataupun 2 anak yatim. Dan kebaikan almarhum suami saya tidak terhadap anak yatim melebihi kebaikannya terhadap anaknya sendiri. Ketiga, suatu ketika almarhum pernah sadar dari mabuknya di tengah malam. Kemudian dia menangis dan berkata, 'Ya Tuhanku, letak neraka jahanam manakah yang engkau kehendaki untukku, untuk meletakkan orang terkutuk sepertiku ini?' Ketulusan dalam melakukan hal-hal yang dianggap sepele oleh sebahagian orang, seperti menyentuni anak yatim dan merawatnya, justru malah menjadi pintu ampunan dari Allah bagi para hambanya, karena Allah tidak memandang seberapa banyak kita beramal, tetapi seberapa istiqomah dan tulusnya kita beramal untuk sesama dan seberapa tulus kita beriman kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.